Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Juandayani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan NIM 180215152. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang dimana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Tetapi pada pasar ini, barang yang dijual termasuk atau cenderung homogen sehingga tidak terlalu bisa dibedakan antara satu produk dari suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Berarti sang penjual atau disebut monopolis memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar tanpa perlu memikirkan persaingan. Oleh karena itu, pasar monopoli juga tergolong ke dalam jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopolistik adalah jumlah konsumen yang banyak karena memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku konsumen yaitu proses dan aktivitas seseorang saat berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk dijual atau dipasarkan. Selain menghasilkan barang untuk dijual, produsen juga memiliki fungsi lain dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu dapat menganalisis kondisi ekonomi dari sudut pandang ekonomi makro. Produsen juga dapat berfungsi untuk mengkoordinasi faktor-faktor produksi dalam masyarakat seperti seorang manajer. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada barang pabrik. Barang pabrik adalah barang yang tidak eksklusif dan tidak bersaing untuk mendapatkannya yang dapat disediakan dengan murah. Namun, begitu tersedia, barang itu akan sangat sulit mencegah orang-orang untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya ada barang bersama. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak kepemilikan yang memberikan hak pemilik kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu. Yang ketiga ada monopoli. Tidak ada persaingan antara produsen dan memiliki konsumen yang tinggi sehingga perusahaan seringkali menaikkan harga yang mengharuskan konsumen membayar lebih mahal. Selanjutnya eksternalitas. Eksternalitas itu keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lain. Yang terakhir itu adanya pasar yang tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan tidak lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksi lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf bila jawabannya salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.